Bab 2. Alkitab, buku dari Allah. Paragraf 1 dan 2. Pertanyaan: mengapa Alkitab adalah hadiah yang sangat istimewa dari Allah? Bagaimana perasaan kita sewaktu ada teman yang tiba-tiba memberi kita hadiah? Kita pasti ingin cepat-cepat membukanya. Dan kita merasa senang, karena ternyata dia peduli kepada kita. Kita pasti berterima kasih kepadanya. Alkitab adalah hadiah dari Allah. Buku itu berisi pengetahuan yang tidak bisa kita temukan dalam buku lainnya. Misalnya, Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menciptakan surga, bumi, serta pria dan wanita pertama. Alkitab memberi kita banyak prinsip yang bisa membantu kita menghadapi masalah. Alkitab mengajar kita tentang apa yang akan Allah lakukan untuk mewujudkan keinginannya, yaitu membuat keadaan bumi menjadi lebih baik. Jelaslah, Alkitab adalah hadiah yang sangat istimewa. Paragraf 3. Pertanyaan: apa yang akan kita ketahui dengan terus belajar Alkitab? Dengan terus belajar Alkitab, kita akan tahu bahwa Allah ingin bersahabat dengan kita. Semakin banyak kita belajar tentang Allah, persahabatan kita dengannya akan semakin erat. Paragraf 4. Pertanyaan: mengapa Alkitab adalah buku yang luar biasa? Alkitab telah diterjemahkan ke lebih dari 3.200 bahasa, dan miliaran Alkitab sudah dicetak. Lebih dari 90% penduduk dunia bisa membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Dan setiap minggu ada lebih dari 1 juta orang yang mendapat Alkitab. Tidak ada buku lain yang seperti Alkitab. Paragraf 5. Pertanyaan: mengapa kita bisa yakin bahwa Alkitab berasal dari Allah? Alkitab berasal dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, seluruh isi kitab suci berasal dari Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki segala sesuatu, dan mendidik kita untuk melakukan apa yang benar. Tapi, ada yang mungkin berpikir, Alkitab ditulis oleh manusia. Jadi, bagaimana mungkin itu berasal dari Allah? Alkitab menjawab di 2 Petrus 1 ayat 21. Apa yang disampaikan manusia berasal dari Allah, karena mereka digerakkan atau dibimbing oleh kuasa kudus. Hal ini mirip seperti seorang direktur yang menyuruh sekretarisnya menulis sebuah surat yang berisi pikiran dan petunjuk darinya. Jadi, surat itu berasal dari sang direktur, bukan dari sekretaris yang menulisnya. Demikian pula, Alkitab berasal dari Allah, bukan dari orang-orang yang menulisnya. Allah membimbing mereka untuk menuliskan pikirannya. Jadi, jelaslah, Alkitab adalah kata-kata Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Alkitab bisa dipercaya. Paragraf 6 dan 7. Pertanyaan: apa yang unik dari isi Alkitab dan penulisnya? Alkitab ditulis selama lebih dari 1.600 tahun. Para penulisnya hidup pada zaman yang berbeda-beda. Ada yang sangat terpelajar, dan ada juga yang tidak. Misalnya, salah seorang penulisnya adalah dokter. Yang lain adalah petani, nelayan, gembala, nabi, hakim, dan raja. Uniknya, walaupun mereka berbeda-beda, tulisan mereka di dalam Alkitab tidak saling bertentangan. Beberapa pasal pertama di Alkitab menjelaskan bagaimana masalah dunia bisa sampai muncul. Dan beberapa pasal akhir di Alkitab memberitahu kita bahwa Allah akan menyelesaikan masalah ini dengan membuat bumi menjadi Firdaus. Peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab mencakup sejarah manusia selama ribuan tahun. Semua peristiwa ini memperlihatkan bahwa Allah selalu membuat rencananya berhasil. Paragraf 8. Pertanyaan:
Berikan contoh yang menunjukkan bahwa apa yang Alkitab katakan tentang ilmu pengetahuan selalu benar. Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan atau buku pelajaran sekolah. Tapi, apa yang Alkitab katakan tentang ilmu pengetahuan selalu benar. Itu menunjukkan bahwa buku ini memang berasal dari Allah. Misalnya, buku Imamat mencatat perintah Allah kepada orang Israel tentang cara mencegah penyebaran penyakit. Hal ini ditulis jauh sebelum orang-orang tahu bahwa bakteri dan virus bisa menyebabkan penyakit. Alkitab juga mengajarkan dengan tepat bahwa bumi tidak ditopang oleh apapun. Dan ketika kebanyakan orang berpikir bahwa bentuk bumi itu datar, Alkitab berkata bahwa bumi itu bulat. Paragraf 9. Pertanyaan: apa yang ditunjukkan oleh kejujuran para penulis Alkitab? Sejarah yang dicatat di Alkitab juga selalu tepat. Peristiwa yang dicatat di banyak buku sejarah seringkali tidak semuanya benar, karena penulisnya tidak jujur. Misalnya, mereka suka menutup-nutupi cerita saat bangsa mereka kalah perang. Tapi, para penulis Alkitab selalu jujur, bahkan ketika bangsa Israel dikalahkan. Mereka juga menulis tentang kesalahan mereka sendiri. Contohnya, di buku Bilangan, Musa mengatakan bahwa dia membuat kesalahan besar, sehingga Allah harus menghukumnya. Kejujuran para penulis Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab berasal dari Allah. Maka, kita bisa percaya pada Alkitab. Alkitab berisi nasihat yang berguna. Paragraf 10. Pertanyaan: mengapa nasihat Alkitab bermanfaat bagi kita? Alkitab berasal dari Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki segala sesuatu. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi, nasihat Alkitab bermanfaat bagi kita. Yehuwalah yang menciptakan kita. Jadi, dia mengerti pikiran dan perasaan kita. Dia lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Dia juga ingin kita bahagia. Dia tahu apa yang baik dan yang buruk bagi kita. Paragraf 11 dan 12. Pertanyaan A. Nasihat bagus apa yang Yesus berikan di Matius pasal 5-7? Pertanyaan B. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Alkitab? Di Matius pasal 5-7, Yesus memberikan nasihat yang sangat bagus tentang caranya agar kita bisa bahagia, caranya akur dengan orang lain, caranya berdoa, dan caranya agar uang tidak menjadi segala-galanya. Walaupun nasihat ini diberikan 2000 tahun yang lalu, ini tetap bermanfaat bagi kita sekarang. Di Alkitab, Yehuwa juga memberikan prinsip-prinsip yang bisa membuat keluarga kita lebih bahagia, membuat kita menjadi pekerja yang rajin, dan membantu kita rukun dengan yang lain. Prinsip Alkitab selalu bermanfaat, tidak soal latar belakang kita, tempat tinggal kita, atau masalah yang kita hadapi. Yesaya 48 ayat 17 mengatakan, inilah yang dikatakan Yehuwa, penebusmu, yang kudus Allah Israel. Aku, Yehuwa, adalah Allahmu, yang mengajarmu demi kebaikanmu, yang menuntunmu di jalan yang harus kamu tempuh. Nubuat Alkitab selalu menjadi kenyataan. Paragraf 13. Pertanyaan: apa yang Yesaya katakan tentang kota Babilon? Ada banyak nubuat Alkitab yang sudah menjadi kenyataan. Misalnya, melalui Nabi Yesaya, Yehuwa menubuatkan bahwa kota Babilon akan dihancurkan. Yesaya menjelaskan dengan terperinci bagaimana kota itu akan dikalahkan. Kota itu dilindungi oleh gerbang yang besar dan sebuah sungai. Tapi, Yesaya berkata bahwa sungai itu akan dikeringkan dan gerbang kota itu akan dibiarkan terbuka. Para penyerang akan menguasai kota itu tanpa perlawanan. Yesaya bahkan menyebutkan bahwa Babylon akan dikalahkan oleh seorang pria
bernama Kores. Yesaya 44 ayat 27 sampai 45 ayat 2 mengatakan, Akulah yang berkata kepada air yang dalam, menguaplah, dan semua sungaimu akan kukeringkan. Akulah yang berkata tentang Kores, dialah gembala yang kuangkat, dan dia akan melaksanakan semua kehendakku. Akulah yang berkata tentang Yerusalem, dia akan dibangun kembali, dan tentang bait, fondasimu akan dibangun. Inilah yang Yehua katakan kepada orang yang dia lantik, kepada Kores, yang tangan kanannya dia pegang untuk menaklukkan bangsa-bangsa di hadapannya, untuk mengambil senjata raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya gerbang-gerbang tidak akan tertutup. Aku akan berjalan di depanmu, dan bukit-bukit akan kuratakan. Pintu-pintu tembaga akan kuhancurkan, dan palang-palang besi akan kupatahkan. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan. Bagaimana nubuat Yesaya menjadi kenyataan? Sekitar 200 tahun setelah nubuat itu ditulis, sekelompok pasukan tiba di Babilon dan siap menyerang. Siapa yang memimpin pasukan itu? Persis seperti yang telah dinubuatkan, pemimpinnya adalah Raja Kores dari Persia. Tapi, apakah pasukan itu akan sanggup menjatuhkan Babilon seperti yang dikatakan Yesaya? Pada malam ketika kota itu diserang, orang Babilon sedang berpesta. Mereka merasa aman karena dilindungi oleh tembok raksasa dan sebuah sungai. Tapi di luar kota itu, Kores dan pasukannya menggali sebuah saluran untuk mengalihkan air sungai itu. Hasilnya, air sungai mulai surut, sehingga pasukan Persia bisa berjalan melewati sungai itu. Tapi, bagaimana mereka bisa menembus tembok kota Babilon? Seperti yang telah dinubuatkan, gerbang kota itu dibiarkan terbuka. Jadi, pasukan Persia bisa merebut kota Babilon tanpa perlawanan. Paragraf 16. Pertanyaan A. Menurut catatan Yesaya, apa yang akan terjadi dengan Babilon? Pertanyaan B. Bagaimana nubuat Yesaya ini menjadi kenyataan? Yesaya juga berkata bahwa akhirnya tidak ada lagi yang akan tinggal di Babilon. Yesaya menulis di Yesaya 13 ayat 20, dia tidak akan pernah dihuni, ataupun menjadi tempat tinggal dari zaman ke zaman. Apakah itu menjadi kenyataan? Di lokasi yang dulunya adalah Babilon, yaitu sekitar 80 km di sebelah selatan Baghdad, Irak, hanya ada reruntuhan. Sekarang pun tidak ada yang tinggal di sana. Di Yesaya 14 ayat 22 dan 23, Yehua berkata, dia, yaitu Babilon, akan kusapu bersih. Paragraf 17. Pertanyaan. Mengapa kita bisa percaya pada semua janji Allah? Banyaknya nubuat Alkitab yang sudah terwujud adalah bukti bahwa kita bisa percaya pada kata-kata Alkitab tentang masa depan. Kita bisa yakin bahwa Yehua akan menepati janjinya untuk membuat bumi menjadi Firdaus. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan, Allah tidak seperti manusia yang berkata dusta, atau seperti manusia yang berubah pikiran. Saat dia mengatakan sesuatu, dia pasti melakukannya. Saat dia berbicara, dia pasti menepatinya. Kita punya harapan kehidupan abadi yang sejak dulu dijanjikan oleh Allah yang tidak bisa berbohong. Titus 1 ayat 2. Catatan kaki mengatakan, kehancuran Babilon hanyalah salah satu nubuat Alkitab yang menjadi kenyataan. Akhir catatan kaki. Alkitab bisa mengubah kehidupan kita. Paragraf 18. Pertanyaan. Apa yang Paulus katakan tentang firman Allah? Kita sudah belajar bahwa tidak ada buku lain yang seperti Alkitab. Isi Alkitab tidak saling bertentangan. Dan apa yang Alkitab katakan tentang ilmu pengetahuan dan sejarah selalu tepat. Buku ini juga memberikan banyak nasihat bagus
dan mencatat banyak nubuat yang sudah menjadi kenyataan. Tapi, Alkitab punya manfaat lain yang lebih hebat. Rasul Paulus menulis, firman Allah itu hidup dan penuh kuasa. Apa artinya? Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah itu hidup dan penuh kuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, bisa menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, juga sendi dan sumsum, dan bisa mengenali pikiran dan niat hati. Paragraf 19 dan 20. Pertanyaan A. Apa hasilnya jika kita memeriksa diri dengan bantuan Alkitab? Pertanyaan B. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita atas hadiah ini? Alkitab bisa mengubah kehidupan kita. Alkitab bisa membantu kita memeriksa diri. Hasilnya, kita jadi mengerti perasaan dan pikiran kita yang terdalam. Misalnya, kita mungkin berpikir bahwa kita sudah mengasihi Allah. Tapi, ketika membaca Alkitab, kita memahami bahwa kasih yang sungguh-sungguh dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Alkitab benar-benar adalah buku dari Allah. Dia ingin kita membacanya, mempelajarinya, dan menyukainya. Tunjukkanlah rasa syukur atas hadiah ini dan teruslah pelajari buku ini. Hasilnya, kita akan mengerti tujuan Allah menciptakan manusia. Di bab berikutnya, kita akan belajar lebih banyak tentang hal ini. Ringkasan 1. Alkitab berasal dari Allah. Seluruh isi kitab suci berasal dari Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Apa bedanya Alkitab dengan buku-buku lainnya? Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 3.200 bahasa, dan miliaran Alkitab sudah dicetak. Buku ini berisi pengetahuan yang tidak bisa kita temukan dalam buku lainnya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Alkitab berisi kata-kata Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Allah membimbing manusia untuk menuliskan pikirannya. 2. Alkitab berisi nubuat. Allah tidak bisa berbohong. Titus 1 ayat 2. Mengapa kita bisa percaya pada Alkitab? Yesaya 44 ayat 27 sampai 45 ayat 2. Alkitab menubuatkan bahwa Babylon akan dikalahkan, dan nubuat itu terjadi sekitar 200 tahun kemudian. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Nubuat Alkitab sedang terwujud pada zaman kita. Bilangan 23 ayat 19. Kita bisa percaya pada kata-kata Alkitab tentang masa depan. 3. Alkitab bermanfaat bagi kita. Aku, Yehua, adalah Allahmu, yang mengajarmu demi kebaikanmu. Yesaya 48 ayat 17. Apa saja yang sudah kita ketahui tentang Alkitab? Ayub 26 ayat 7, Yesaya 40 ayat 22. Apa yang Alkitab katakan tentang ilmu pengetahuan selalu benar. Bilangan 20 ayat 2 sampai 12. Para penulis Alkitab selalu menulis dengan jujur. Matius 5 sampai 7. Yesus memberikan nasihat tentang caranya agar kita bisa bahagia, caranya akur dengan orang lain, caranya berdoa, dan caranya agar uang tidak menjadi segala-galanya. 4. Alkitab bisa mengubah kehidupan kita. Firman Allah itu hidup dan penuh kuasa. Ibrani 4 ayat 12. Apa manfaatnya belajar firman Allah? Itu bisa membantu kita mengerti kehendak Allah. Itu bisa membantu kita memeriksa diri. Itu bisa membantu kita mengerti apa yang Allah harapkan dari kita. Allah ingin agar kita membaca, mempelajari, dan menyukai Alkitab.